Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zamroni Mahfud. NIM saya 1852056 dari Teknik Elektro semester 5. Di sini saya akan berpresentasi tentang rangkuman materi sistem telekomunikasi untuk menyelesaikan tugas UAS. Berikut materi dari saya dari pertemuan pertama, yaitu pengantar telekomunikasi. Apa komunikasi itu? Komunikasi adalah saling menyampaikan informasi kepada tujuan yang diinginkan. Telekomunikasi yakni menyampaikan informasi yang punya jarak jauh. Informasi bisa berupa suara, musik, gambar, ataupun video. Sistem telekomunikasi yang tradisional seperti kentongan, asap, atau cermin, dan lain sebagainya. Untuk yang telekomunikasi modern seperti telepon, radio, televisi, dan lain-lain. Konsep dasar telekomunikasi ada dua, yaitu yang pertama on-way system, yaitu di mana kedua belah pihak salah satu dapat saling berbicara dengan atau mendengar. Yang kedua adalah two-way system, di mana kedua belah pihak dapat saling berbicara dan mendengar. Untuk pertemuan kedua adalah Badan Regulasi Komunikasi. Badan Regulasi Komunikasi itu artinya adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai badan regulator yang memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama standarisasi sistem telekomunikasi, yang kedua berhubungan dengan pengembangan atau strategi untuk kebijakan telekomunikasi, yang tiga berurusan dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan layanan telekomunikasi. Badan regulasi di Indonesia yaitu Telekomunikasi Indonesia, disingkat BRTI, adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai regulator penyelenggara telekomunikasi di Indonesia. Badan regulasi tersebut yaitu memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Penyelenggaraan tersebut mempunyai fungsi pokok dari otoritas badan standarisasi. Untuk kelebihan dan kekurangan adanya regulasi yaitu yang pertama persaingan usaha yang tidak sehat di dunia telekomunikasi seperti hack atau dan lainnya. Yang kedua adanya pedoman pengawasan usaha dapat menghentikan praktik dan potensi arti persaingan dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi. Yang ketiga, regulasi dalam industri telekomunikasi cenderung membatasi ruang gerak inovasi teknologi yang lebih murah. Pertemuan tiga yaitu sinyal. Apa itu sinyal? Sinyal adalah besarannya berubah dalam waktu dan atau dalam ruang yang membuat suatu informasi. Menurut representasinya, sinyal menjadi dua jenis, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal yang berbentuk gelombang kontinu, dan sinyal digital adalah merupakan sinyal yang dalam bentuk pulsa. Menurut dimensinya menjadi dua jenis, sinyal satu dimensi, contohnya sinyal suara, dua dimensi yaitu contohnya gambar. Tujuan dari pengelolaan sinyal: penampisan sinyal, kedua pendeteksi sinyal, kompresi sinyal, dan pengenalan pola serta restorasi sinyal dan rekonstruksi sinyal. Pertemuan 4 yaitu elemen telekomunikasi.
Untuk agar komunikasi itu dari sistem telekomunikasi bisa dilaksanakan, maka ada beberapa komponen atau sebagai yang mendukung, yaitu informasi, transmitter atau pengirim, receiver atau penerima, media, dan yang keempat adalah media transmisi. Jenis transmisi dibagi menjadi dua. Yang pertama, guided transmisi media, mempunyai 4 tipe, yaitu open wire. Guided tadi artinya yaitu merupakan jaringan yang menggunakan sistem kabel. Tipenya ada 4: open wire, kabel tunggal; fluid wire, kabel pasang berpilin; coiled cable, suatu jenis kabel yang menggunakan 2 buah konduktor; dan yang terakhir adalah fiber optik, saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik. Yang kedua, unguided atau tanpa menggunakan kabel, yaitu seperti gelombang mikro, satelit, inframerah, dan Bluetooth. Pertemuan 5. Propagasi gelombang radio. Apa sih propagasi itu? Propagasi itu adalah peristiwa perambatan gelombang radio dari antena pemancar menuju ke antena penerima. Gelombang radio sendiri artinya suatu gelombang yang terdiri dari garis gaya listrik dan garis gaya magnet. Gelombang radio selalu mempunyai kuat medan listrik, arah rambatan, frekuensi, panjang gelombang, dan polarisasi. Gelombang radio mempunyai kuat medan listrik, yaitu yang penjelasannya rata-rata persatuan luas yang rampat oleh gelombang elektromagnetik disebut intensitas gelombang elektromagnetik. Yang kedua, arah rambatan, posisi di mana gelombang radio merambat. Frekuensi, spektrum gelombang elektromagnetik yang terdiri dari sebagai gelombang elektromagnetik. Panjang gelombang, jarak dari antar unit. Polaritas adalah arah getaran komponen listrik menuju gelombang elektromagnetik. Pertemuan 7 yaitu media transmisi komunikasi. Media transmisi yaitu untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran informasi dari jarak yang jauh. Maka harus menggunakan atau terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Jenis media transmisi tadi sudah dijelaskan, guided dan unguided. Faktor yang berhubungan dengan media transmisi yaitu bandwidth, gangguan transmisi, interferensi, jumlah receiver. Adapun karakteristiknya media transmisi tergantung pada jenis alat elektronika, data yang digunakan oleh alat elektronika tersebut, tingkatan efektivitas, dan ukuran data yang dikirimkan. Penyebab gangguannya atau cacat transmisi yaitu attenuation, distortion, dan noise. Noise noise atau distortion. Noise atau distortion merupakan penyebabnya, distortion atau cacat merupakan akibatnya. Pertemuan 8 dan 9, topologi jaringan telekomunikasi. Topologi jumlah dari telekomunikasi adalah suatu cara menghubungkan perangkat telekomunikasi satu dengan yang lain sehingga bisa membuat atau membentuk jaringan. Dalam suatu jaringan telekomunikasi, jenis topologi mempengaruhi kecepatan komunikasi. Kita harus lebih mencermati kelebihan atau kekurangan masing-masing topologi berdasarkan karakteristiknya. Macam-macam topologi, ada topologi jaringan, yaitu suatu jaringan akses atau jaringan menghubungkan antara pusat layanan dengan peralatan dengan atau customer. Yang kedua, topologi GSM.
Perkembangan teknologi G atau teknologi pada 1G, 2G, 3G, dan 4G, 5G yaitu generasi berarti berhubungan dengan kecepatan transmisi data. Yang pertama 1G memperbaiki lagi menjadi 2G dan 3G. Sekarang yang banyak digunakan 4G yang digunakan mengacu pada standar generasi keempat. Dan sekarang yang terbaru adalah 5G. Pertemuan ke-10 adalah serat optik. Sistem telekomunikasi serat optik yaitu suatu sistem transmisi untuk mengirimkan data dari poin titik ke titik yang lain. Elemen kunci dari sistem telekomunikasi optik adalah transmitter optik, kabel optik, dan receiver optik. Komponen tambahan adalah seperti optical amplifier, konektor, split, regenerator. Jenis kabel serat optik yaitu ada dua, yaitu single mode dan multi mode. Berikut komponen-komponen dari fiber optik. Yang pertama, cahaya pembawa informasi, optical transmitter, kabel fiber optik, dan optik regenerator. Kelebihan dari fiber optik, bandwidth sangat besar dengan kecepatan transmitter sebagai gigabit per detik. Yang kedua, biaya pemasangan yang cukup rendah dan tingkat keamanannya lebih tinggi. Yang ketiga, ukuran kecil, ringan, hingga hemat tempat atau ruang yang dipakai. Keempat, kabel terhadap gangguan elektromagnetik di gangguan gelombang radio. Yang kelima, tidak ada tenaga listrik atau yang bisa membangun percikan api dan tidak mudah berkarat atau tidak berkarat. Kekurangan fiber optik adalah berfaktor membatasi efisien kabel VU. Yang kedua, dispersi dapat mengaruhi volume informasi. Yang ketiga, tidak seperti halnya dengan kawat atau plastik, fiber juga lebih sulit untuk disambungkan. Keempat, sambungan akhir dari kabel VU harus benar-benar akurat. Yang kelima, komponen FU ada mahal dan membutuhkan biaya ekstra dalam untuk mengaplikasinya yang lebih safe. Cara kerjanya pada fiber optik yaitu memantulkan dan membiaskan sejumlah cahaya merambat di dalam efisiennya. Untuk pengirimannya, percakapan telepon dan internet selalu melalui fiber optik. Sinyal analog dirubah menjadi sinyal digital. Sebuah laser transmitter pada sebuah ujung kabel melakukan on-off untuk mengirimkan setiap bitnya. Sistem fiber optik modern dengan single laser bisa mentransmisikan jumlah bit per second atau bisa dikatakan laser transmitter on dan off jutaan kali second. Pertemuan sebelah adalah pemancar satelit. Satelit yaitu pengertian tersebut benda-benda mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan resolusi tertentu. Jenis satelit ada satelit astronomi, satelit komunikasi, satelit pengamatan bumi, dan satelit navigasi. Dasar-dasar pemancar satelit yaitu keunggulan komunikasi satelit, mencakup yang luas, bandwidth yang cukup besar, dan biaya relatif murah. Kelemahannya yaitu hanya ekonomis jika jumlah user bisa kapasitas dengan secara intensif. Delay programming besar, rentan terhadap pengaruh atmosfer dan lain-lain. Berikut cara kerja pemancar sinyal satelit. Dasar-dasar pemancaran satelit yaitu untuk mencegah interferensi dari satelit tersebut antara kedua frekuensi uplink harus dipancarkan pada frekuensi lebih tinggi dari frekuensi downlink. Uplink lebih tinggi lalu biar tidak mengganggu downlink.
perangkat elektronik yang menghubungkan sinyal uplink dan downlink di satelit disebutkan transponder. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.